warahmatullahi wabarakatuh, Pak Warmoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hanafi. Bagaimana kabarnya Pak Warmoko? Alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana kabarnya Pak Hanafi? Alhamdulillah sehat juga Pak Warmoko. Baiklah, di sini Bapak akan melakukan coaching, betul Pak? Betul Pak Hanafi. Iya, di sini saya akan menjadi observer ya Pak ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu sudah sesuai menggunakan alur delta atau belum, dan bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh kunci, dan bagaimana nanti kunci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ibu, yang diajukan oleh Bapak nanti. Jangan lupa saat proses pelaksanaan coaching ini Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Baik Pak. Iya, dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Ada 3 kompetensi Pak yang ingin saya jelaskan. Yang pertama yaitu present, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Ya, oke. Dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara Pak, mungkin dari ketiganya itu yang ingin saya kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif. Karena dengan mendengarkan secara aktif saya bisa menjadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan saya mendengarkan aktif itu saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Gitu Pak. Ya, baik. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching dan indikator ketercapaiannya? Indikator ketercapaiannya yang akan saya lihat itu apakah coach sudah bisa mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya Pak. Iya, baik. Mungkin itu aja ya Pak pertanyaan dari saya untuk sebelum Bapak melakukan coaching, dan semoga nanti Bapak melakukan coaching selalu mengingat hal-hal yang saya sampaikan tadi ya Pak. Selamat melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam Pak Warmoko. Bagaimana kabarnya Pak Hadi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Warmoko. Bagaimana Pak Warmoko kabarnya? Alhamdulillah. Pak Hadi katanya mau ada sesuatu yang ingin dibicarakan ya? Betul Pak Warmoko. Ada yang ingin saya sampaikan Pak Warmoko. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru Pak Warmoko. Di sekolah saya, setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya itu masih monoton Bapak. Pembelajarannya masih menggunakan metode lama atau metode konvensional, yaitu ceramah gitu Pak Warmoko. Terkadang membuat siswa-siswi juga menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya inginkan pembelajaran yang bervariatif, tidak memungkiri pada zaman sekarang gitu Pak. Perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali, jadi sebagai guru kita juga harus menyesuaikan diri untuk bisa beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang ini Pak. Baik Pak Hadi, jadi Pak Hadi ingin menyampaikan materinya bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang kurang lebih 15-20 menit, itu apa sih harapan Pak Hadi? Yang saya harapkan Bapak, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru nih supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya seperti itu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi. Kira-kira seperti itu ya Pak Hadi. Perubahannya yang ingin Pak Hadi harapkan. Betul.
Pak Waloko. Jadi perubahan dalam metode atau model dan penggunaan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalkan dengan metode yang sekarang nih Bapak, yang lagi marak aplikasi pembelajaran seperti penggunaan kuisis atau tidak jajar dengan PowerPoint, juga itu sudah cukup bagus seperti itulah Bapak kira-kira. Baik, jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif, ya itu kira-kira Pak Adi. Misalkan kondisi yang ideal dan ada level 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi saat ini berada di level berapa Pak Adi? Kira-kira masih pada level 5 Pak Waloko, karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu Pak Waloko. Baik, jadi masih di level 5 ya Pak, kira-kira saat ini. Terus pada saat kira-kira yang Pak Hadi inginkan itu adanya perubahan nanti di level berapa Pak? Saya ingin Bapak guru-guru atau rekan-rekan guru yang lain itu bisa mencapai sampai level 7, mengingat di sekolah ini masih banyak guru-guru senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu. Baik Pak Adi, jadi Pak Adi menginginkan level 7 ya. Terus untuk mencapai level 7 itu kira-kira Pak Adi pilih ide atau rencana yang mau berbuat seperti rekan-rekan guru di sekolah itu seperti apa? Sebenarnya masih banyak yang saya pikirkan Bapak. Untuk mencapai level 7 ini saya akan membuat pendampingan atau mentoring gitu ya Bapak pada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu Bapak. Berarti rencana Pak Adi itu mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu. Terus apakah ada lagi strategi selain menggunakan mentoring Pak Adi? Mungkin saya akan mengonsultasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah Bapak untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran yang ada di sekolah. Baik, jadi pilihannya dua ya Pak, yang melakukan mentoring atau berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang paling nyaman bagi guru-guru itu di sekolah itu yang mana Pak? Sepertinya yang saat ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Bapak, mengingat tadi banyak kondisi-kondisi dulu yang masih menggunakan yang guru senior ya, yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat, juga waktu yang membutuhkan waktu yang lebih lama, begitu Bapak. Baik, jadi intinya Pak Hadi lebih memilih metode mentoring dibandingkan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Pak Hadi akan melaksanakannya? Insya Allah secepatnya Pak Roko ya, mungkin minggu depan saya akan melakukan mentoring atau pendampingan kepada rekan-rekan guru secara bergantian. Baik Pak Hadi, jadi minggu depan ya Pak Hadi ya rencana melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah nanti yang akan membantu Pak Hadi dalam pelaksanaan mentoring tersebut? Mungkin saya akan meminta bantuan guru yang lain Pak Warwoko yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu di sekolah. Baik, Pak Hadi akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah ya Pak Hadi ya? Betul Pak Warwoko, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut di sekolah. Baik Pak Hadi, kita sudah berada di sesi akhir perbincangan ini dan saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita baik dari Pak Hadi ke depannya, apakah Pak Hadi berhasil melakukan perubahan atau tidak. Mudah-mudahan Pak Hadi berhasil ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa sih yang Pak Hadi dapatkan dari perbincangan kita ini? Dari hasil perbincangan kita hari ini, Bapak, selama perbincangan saya mendapatkan gambaran mengenai bagaimana cara membantu rekan-rekan untuk membuat proses pembelajaran menjadi pembelajaran yang variatif dengan menggunakan metode mentoring tadi, Bapak. Baik Pak Hadi, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa mengobrol lagi nanti minggu depan kita ngobrol lagi tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Hadi. Terima kasih. Saya sampaikan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
soal dalam orang tua kan. Alhamdulillah ya Pak Waroko, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator pencapaiannya. Bapak, dari indikator pencapaian yang diinginkan Pak Waroko tadi sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan Pak Waroko terkait dengan indikator tersebut? Baik, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching Pak Anifin, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya juga sudah menanyakan saya sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian saya menanyakan terkait dengan solusi yang akan dilakukan, seperti itu Pak. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali Pak, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Pak Woko ini sudah melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian di lain itu pada coaching ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak Waroko. Ya, di sini sebelum kita akhiri, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Pak. Dari yang sudah Bapak lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam melakukan solusi atau solusi dari permasalahannya tersebut. Iya, luar biasa sekali Pak Waroko. Ya, tadi padahal sudah menerapkan tirta itu sudah luar biasa sekali loh Pak. Di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Woko itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Pak Woko, pengen lebih menggali lagi ya, semoga nanti ke depannya Pak Woko lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman lagi. Saya cukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi